Oh udah, sekarang tuh gitu ya suka dadakan. Balik lagi di Jinx Channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Betul. Jaga kesehatan, baik fisik, rohani, jasmani. Fisik jasmani itu sama ya? Iya, sama. Tapi sebelum kita lanjut ke konten ini, gue mau nanya dong, gimana kemarin mood medianya? Seru nggak? Seru banget. Jadi banyak yang nyapa-nyapa gitu ya kan. Tapi lu nggak masuk ya? Gue nggak masuk. Tapi banyak juga tuh pas gue liat di videonya yang nggak masuk juga. Banyak juga orang susah. Oke, jadi hari ini kita nggak bahas mood Mayday karena udah minggu lalu. Kita kali ini mau bahas apa nih? Jadi karena kita ngomongin mood Mayday, jadi kita kali ini ngebahas kopling. Wah. sangat belok ya. Iya, sangat belok. Iya. Kenapa kopling? Kenapa tuh? Jadi kali ini kita bakal ngebahas nih kelebihan dan kekurangan kopling Vespa per 6 dan per 7, Bet. Tapi sebelum dibahas, emang kopling Vespa ada dua ya? Ada dua, itu sebutannya biasanya per kopling besar sama kopling kecil. Kalau kopling besar 7. Kopling kecil 6. Bukannya 5 ya? 6 cuy. Oh 6. Maksudnya yang 5 apaan tuh? Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. 2. Udahlah, nggak usah. Kita kan bukan konten ini. Udah lupa tuh. Ingat, cuman ntar lama durasi. Oh iya. Maksudnya ngebedain 6 sama 7 itu apa? Itu pernya, jumlah pernya. Per yang nonjol-nonjol itu ya? Ya, yang nonjol-nonjol. Dan kalau misalnya kopling 6 itu biasanya di Vespa apa itu? Kalau kopling Vespa 6 itu biasanya di Vespa yang kruk asnya masih kecil. Biasanya yang tahun tua lah ya. Tahun tua. Nah, kalau yang gede itu biasanya ada di tahun muda. Excel eksklusif. Oh, itu udah gede tuh. Udah gede. Pack. Ada yang gede, ada yang kecil. Oh, gitu. Tapi kan tadi itu adalah beberapa Vespa lah ya yang koplingnya ternyata ada yang kecil, ada yang besar. Yoi. Tapi pengertian kopling itu apa sebenarnya? Jadi kopling itu adalah sistem perpindahan tenaga nih, Bet, dari mesin ke transmisi. Jadi itu makanya dia itu tenaga motor itu dipengaruhi sebagian besar dari kopling. Oh, gitu. Jadi istilahnya kopling itu bisa nambahin tenaga gitu. Bisa nambahin tenaga. Maksudnya jadi transmisi tenaga yang dari kruk as itu tersalurkan penuh ke transmisi gear. Oh, gitu. Untuk mindahin gigi juga berarti ya? Iya, untuk mindahin gigi juga. Jadi langsung dak bar rontok. Kok gitu ya? Oh, berarti kopling itu sangat penting juga ya? Sangat penting. Nah, tapi kan di antara dua itu ya kan 6 kopling kecil lah, yang 6 sama kopling besar itu ada 7. Ada 7. Pernya ada pasti 7. ada kekurangan dan kelebihannya dong. Pasti, Bet. Yang pertama itu kita bahas dulu kali yang per 83 kali ya. Apa tuh? Kok 83 sih tiba-tiba? Gue mau ngejok tapi gak lucu. Aduh. Enggak, dia mah jokesnya matematika, angka. Apa di 6 dulu berarti? 6 dulu kali ya, BT. Dari yang terkecil dulu. Karena dari yang kecil itu bisa menghasilkan yang besar. Kelebihannya apa kopling kecil tuh? Kopling 6. Kelebihannya tuh yang pertama tuh kalau kopling 6 itu dia tuh lebih awet. Karena bebannya itu ringan, Bet. Oh, gitu? Iya. Maksudnya beban apanya nih? Beban satuan kilogramnya kali ya. Jadi dia lebih ringan. Kenapa dia jadi lebih awet? Nah, lebih awetnya ini bisa dari kampasnya, bisa dari pernya, kruk asnya, hingga serre karena bebannya nggak terlalu berat. Itu keunggulan yang pertama. Keunggulannya. Terus ada lagi? Itu karena dia ringan tadi, jadi dia nggak merusak leher bagian kiri. Oh, dia tidak merusak leher ya? Karena bebannya tidak terlalu berat. Iya, karena dia kayaknya nggak punya masalah. Iya, hidupnya YOLO. Terus ada lagi? Terus ya itu kampas koplingnya lebih awet karena dia kecil, jadi tuh oli mampu melumasi setiap bagiannya, Be. Oh, karena dimensinya kecil ya? Dimensinya kecil. Nggak terlalu besar. Jadi oli bisa melumasi si kopling ini. Yoi, bener tuh, Be. Tapi kan di balik kelebihan pasti ada kekurangannya dong? Pasti, Bet. Selalu. Nah, itu apa kekurangannya, Bet?
Kekurangannya itu dia tidak terlalu bertenaga saat ditanjakan. Oh, emang iya ya? Ya, jadi itu ada suatu faktor juga nih. Karena terlalu ringan, maka dia butuh RPM yang tinggi untuk nanjak tenaga. Makanya biasanya kalau Vespa yang koplingnya kecil tuh, terutama Vespa tua lah ya, kayak Super gitu. Sprint juga ada kan yang kecil? Ada. Jadi kalau puncak tuh biasanya dia ngambil ancang-ancang dulu tuh, dari jauh dulu. Ancang panjang, yang panjang jaga. Jaga dua-duanya. Aduh, kita bodoh ya. Ya jadi kalau tanjakan biasanya yang kopling kecil tuh nggak bisa langsung dari bawah terus naik. Biasanya dia dari jauh nih ngambil dari Monas gitu. Dari Monas ke puncak ngebut baru bisa nanjak tuh. Jauh banget anjir. Ya enggak dong. Pokoknya dia harus ambil ancang-ancang dulu. Soalnya kalau tiba-tiba langsung nanjak biasanya di tengah berhenti. Iya, benar. Nggak kuat. Nggak kuat. Terus selain itu apa lagi, Cing? Terus ya itu balik lagi ke tenaga tarikan atasnya nih, kalau ngebut tuh kadang mudah slip, Bet. Oh, itu maksudnya. Jadi karena nggak bertenaga, jadi kalau di atas ya itu suka slip. Maksudnya slip gimana sih? Maksudnya slip itu motor teriak tapi nggak ada larinya. Oh, itu gitu. dia yang disebut kopling kopling slip. Oh, gitu. Jadi nggak jalan tuh motor. Jadi ya nggak jalan karena teriak, karena nggak terlalu ngegrip. Karena ringan tadi. Ya. Terus ada lagi gak, Cing? Terus kurang bertenaga di tarikan atas. Oh, kalau itu biasanya buat ngebut lah ya. Iya, sama aja. Maksudnya bukan buat nanjak doang, tapi lebih ke trek lurus tuh biasanya kopling kecil tuh suka ini tarikannya udah mulai nggak bertenaga, di RPM tinggi. Tapi apakah cuma situ aja? Itu aja sih dibandingkan kalau yang per 6. Per 6. Salah kan tuh. Kekurangan. Bingung baca sini. Kekurangan kelebihan berarti itu aja. Itu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang pakai kopling per 6 ya, terus punya pengalaman yang beda, ya biasa. Komen aja di kolom komentar. Terus kelebihannya apa tuh dan kekurangannya apa sih? Biar kita tahu juga. Benar. Karena semakin banyak ilmu, semakin banyak wawasan. Iya, semakin banyak tahu. Semakin banyak wawasan sih, nyambung anjing. Nah, terus berarti kan ada namanya kopling 7. Bener tuh, Bet. Nah, ini juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya dong. Pasti, Bet. Ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya karena tidak ada satupun benda yang sempurna, Bet. Bener. Langsung kelebihannya apa kalau kopling 7? Kelebihannya itu yang pasti karena dia besar, terus pernya lebih banyak, otomatis daya cengkeramnya dia itu lebih kuat ya. Jadi dia itu lebih bertenaga di tarikan awal. Oh, jadi dari diem ke jalan tuh dia lebih nyentak lah. Iya, lebih nyentak lah, lebih mental-mental gitu. Ya, karena komposisi pernya itu 7. Jadi makin ngegrip dia. Ya, lebih banyak lah dibanding yang 6. Banyak. Nah, terus yang selanjutnya? Jadi dia tenaga berbeda sama tadi per 6. Dia tuh tol tarikan atasnya selalu ngisi karena dia berat kan. Oh iya. Jadi ngegrip terus tuh dia. Jadi dia nggak kehilangan tenaga di RPM atas. Iya, nggak kehilangan tenaga. Terus selanjutnya? Itu tidak mudah slip. Oh, selanjutnya tidak mudah slip. Ya, tidak mudah slip. Jadi dia nggak gampang tidur. Slip maksudnya. Berarti dia orang itu tuh sleepy. Aduh, gue nggak tega deh. Kan sering tidur. Iya. Dia tidak mudah slip ya? Dia tidak mudah slip. Kenapa alasannya per 7 tidak mudah slip, tapi yang 6 bisa slip? Ya karena bobotnya yang berat, terus dengan daya pernya yang banyak jumlahnya, jadi dia ngasih grip yang cukup kuat di tarikan atas. Terus yang terakhir adalah kampasnya lebih awet. Bener tuh, Be. Lu bingung kan? Bingung gua. Lihat yang mana? Jadi gue lihat tadi. Karena gue yang bisa baca. Oke. Jadi kampasnya lebih awet. Jadi, nah kalau ini gue nggak, kenapa nih? Kenapa alasannya si kopling 7 lebih awet kampasnya dibanding yang 6? Karena dia tidak terlalu membuang-buang tenaga. Setiap kampasnya itu selalu ngegrip. Iya. Jadi dia tidak ada yang terbuang sia-sia. Itu kenapa disebut dia lebih awet. Oh gitu. Dan dia juga lebih besar kan? Dimensinya, jadinya lebih banyak lah kampas. Kayunya tuh, surutan kayunya. Oh iya, benar. Nah, tapi kan pasti ada kekurangannya, Cing. Kekurangannya itu dia bisa mengakibatkan nih kelahar mesin itu rusak, Bet. Kenapa? Kan tadi kalau yang sebelumnya per 6 tuh lebih awet. Iya, kelaharnya. Iya, karena bobotnya ringan. Nah, ini dia karena bobotnya berat, maka tuh kelahar kruk AC itu cepet rusak. Contoh gini, coba lo jari lo gini. Nah, ini kita anggap bandul ya. Ini kalau ringan segini nih. Biasa aja kan? Nah, kalau misalnya berat tuh begini. Oh gitu.
Jadi maksudnya berat ketahan gini kan. Nah, di sini lahar kan tumpuannya. Gimana coba sini? Ini lahar ya tumpuannya nih. Kalau begini kan enak. Kalau misalnya dia begini banget, lahar yang cepet rusak. Oh gitu. Analoginya seperti itu. Analoginya seperti itu. Jadi kenapa dia bisa cepat rusak? Karena beban dari koplingnya sendiri. Ya. Jadi karena lebih besar kan lebih besar, lebih berat. Terus selanjutnya adalah kekurangannya itu mangkok mie ayamnya. Iya bener masuk lagi tuh. Kan sampai batuk tuh. Nggak siap ya. Dengan lelucon garing tapi kocak ya. Apanya? Mangkok apa? Jadi mangkok koplingnya itu lebih cepat megar. Maksudnya gimana tuh? Kok megar? Nah, karena biasanya nih kalau yang mangkok kopling yang bahannya murah, nah dikasih tenaga terus-terusan, kadang orang tuh pakai kasar kan? Iya. Karena enak kan? Enak, deg-deg. Nah kadang tuh lempengan itunya tuh nggak kuat nahannya mangkoknya, jadi makanya cepet megar. Cepet ini apa? Nggak kenceng lah gitu. Nggak kenceng karena tenaga yang dihasilkan terlalu besar. Iya, jadi mangkoknya nggak bisa menahan. Nggak bisa menahan. Nah, biasanya yang pakai kopling racing tuh ya. Per racing ya. Per racing gitu tuh. Jadi dia nggak kuat nahan tuh. Nah, terus yang terakhir adalah dia tuh lebih mudah ngesrok. Kalau ngesrok nih, ini gimana nih maksudnya kalau ngesrok nih? Ngesrok itu bahasa Indonesia apa sih ya? Nggak ada sih. Selip ya maksudnya? Selip ya, ngesrok ya. Ya pokoknya dia lebih mudah ngesrok karena ini karena kampasnya itu tidak mudah terlumasi oleh oli. Oh, karena banyak. Karena besar dimensinya. Oh, kalau ngesrok ini kali, kalau selip kan motornya jalan. Ya. Motornya nyala tapi nggak masuk gigi lah gitu, lambat. Kalau ngesrok tuh jadi kayak mental ya. Masuk gigi tuh serok ya gitu, loncat dulu. Oh itu pengaruh juga ya? Itu pengaruh juga dari kopling dari kampas kopling ya ini yang tidak terlumasi oleh oli biasanya gitu. Karena nggak terlumasin jadi nggak licin mungkin ya. Iya. Nah berarti cuma itu aja berarti? Kayaknya sih itu aja sih yang gue tahu. Nah, tapi kalau lu sendiri pakai kopling apa? Kalau gua pakai kopling sedang. Berarti 6,5 ya. 6,5 itu apa tuh? 6,5 lu beli filter setengah. Apa lu kopling apa? Gua pakai kopling besar. Oh, besar. Karena gue suka yang besar-besar ya. Kopling kan? Kopling. Kenapa alasannya pakai kopling besar? Yang selain lu suka yang besar-besar. Yang besar enak aja dimainin. Koplingnya kan? Koplingnya. Gue mau ngomong kotor tapi sensor. Gue berusaha jadi anak baik di sini nih. Maksudnya kenapa alasannya? Apa lebih bertenaga? Karena lebih bertenaga. Karena gue bilang ini motor gue harian, makanya gue butuh performance yang lebih. Oh, jadi lu butuh kecepatan di atas juga kan? Iya, butuh kecepatan di atas juga. Nggak harus ngebut, yang penting bertenaga. Iya, bisa lah nyalip truk gitu. Yoi. Oke, mungkin segitu aja kelebihan kopling kecil, kopling 6 dan kopling besar, kopling 7. Misalnya ada temen-temen nih yang pakai kopling 6 atau 7 ya diantaranya dan punya pengalaman yang kayaknya gue beda nih pengalamannya. Mau nambahin. Kayak nggak sesuai dah sama kata lu, Cing. Iya, gitu. Lu kata-katain aja. Iya, jangan dong. Jangan. Komen aja. Komen aja. Komen aja kolom komentar, nanti kita diskusi seperti biasa. Yoi, karena adminnya apa? Adminnya sekarang lagi sakit. Lagi batuk. Iya, gue jam 1 malam gue nanti biasanya udah dibales. Balesnya jam 6. Balesnya jam pagi. Udah tidur. Iya. Oke, jadi kalau misalnya kalian suka dengan konten ini jangan lupa di like. Jangan lupa di komen karena lagi-lagi gue nggak pernah bosen ingetin karena adminnya apa? Adminnya ramah tapi sedang sakit. Dan jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita teman-teman. Iya, dan jangan lupa juga di follow Instagram kita dan TikTok kita di @things_channel. Karena di sana ada lady scoot baru ya. Bener, walaupun nggak ada apa-apa ya, tapi cobalah untuk menonton dan menikmati konten-konten itu ya. Oh ya, dan jangan lupa jangan di skip iklannya. Yoi, bener, biar kita cepat beli gear-gear yang lain lah. Iya, dan kita kan banyak nanya kita ke VWD gak? Iya. Gitu. Kita belum ada ininya. Kalau ada kita berangkat, maka jangan di skip iklannya. Iya, jangan skip. Biar tahun depan kita bisa berangkat. Yoi. Oke, jadi gue cabut. Gue El cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya. Bye-bye. Bye.